Arrived to UK in 2012 as a refugee with my father. My journey from Dagestan to where I am now has been very difficult. We didn't have anything. Sama-sama berasal dari Dagestan dan selalu mengenakan papaka usai kemenangan di oktagon. Muhammad Mokaib disebut-sebut sebagai calon penerus sukses Khabib Nurmagomedov di UFC. 8 tahun menjadi pengungsi di Inggris, Mokaib kini menjadi salah satu petarung MMA yang banyak diperbincangkan di kawasan Asia dan Eropa. Muhammad Mokaib saat ini sudah mengoleksi 22 kemenangan amatir dan 9 kemenangan profesional tanpa terkalahkan. Kisah Muhammad Mokaib bermula ketika tiba di Inggris sebagai pengungsi Rusia saat berusia 12 tahun dengan ambisi menjadi juara UFC termuda. Kehidupan Mokaib berubah ketika ibunya meninggal pada tahun 2012. Saat itu, Mokaib masih berusia 8 tahun. My mom passed away in 2012. Everything started from zero. Mokaib bersama sang ayahnya yang bernama Murad meninggalkan Dagestan ketika petarung mixed martial art itu masih berumur 12 tahun. Mokaib mengaku Murad memiliki masalah di Dagestan yang membuat mereka harus meninggalkan wilayah tersebut. My father faced political issues in Dagestan. Просто я знал, что будет совсем нехорошо, поэтому я решил уже все. Tanpa memiliki uang dan hanya membawa pakaian di mobil, Mokaib dan Murad meninggalkan Dagestan dan memutuskan menjadi pengungsi di Inggris. Setelah sempat tinggal di Liverpool, Mokaib dan Murad akhirnya menetap di Wigan. Sebagai pengungsi di Inggris, Mokaib dan Murad mendapat bantuan dana setara Rp95.000 per hari. Came here as a refugees. 30 days we was in Liverpool refugee center. There was £5 every day they used to give, and it wasn't much money. Then we moved to Wigan, and I didn't understood that situation properly. Uang itu harus kami bagi untuk membeli makanan, pakaian, dan internet telepon. Itu tidak cukup, saya kelaparan, ucap Mokaib. My father, when we moved to Wigan, he couldn't work officially, so he was on benefits. That's why I tried to stay hungry, to earn money, and I don't want to come back to that situation again in my life. Mokaib mulai mengenal MMA setelah gurunya di sekolah mengajak Mokaib ke Youth Center. Di situ, Mokaib banyak berlatih tinju dan gulat. Seseorang di Youth Center itu kemudian mengajak Mokaib untuk berkarir di MMA. Yeah, Din is one of the biggest part in my career. He helped me a lot. He doesn't have an ego. He understands my lifestyle. Yeah, Din is take big part of my game. He understands me, when I cut weight, when I'm hungry. He knows everything. I can take him anywhere in the world. He can adapt to all my friends from Dagestan. They love him. Yeah, he's a good guy. Mokaib harus bekerja serabutan menjadi petugas keamanan, membagikan pamflet hingga membersihkan gedung untuk mendapatkan biaya latihan MMA. Many people think UK doesn't have a wrestling, right? But I learned everything from zero in UK. I went to wrestling in Dagestan maybe 2-3 times in training session, but I started competing a lot in wrestling around UK, winning British championships 5 times in a row. Pada tahun 2015, Mokaib mengawali karirnya di MMA amatirnya dengan bergabung ke dalam sebuah promotor MMA yang dibentuk oleh Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, putra kelima Raja Bahrain. Promotor MMA itu adalah Brave FC, dan Mokaib bertarung di divisi kelas bantam. Mokaib sempat kesulitan bergabung dengan KHK MMA tim milik Sheikh Khalid bin Hamad.
Status Mokaib sebagai pengungsi di Inggris membuat petarung 20 tahun itu kesulitan meninggalkan Inggris untuk bertarung di Bahrain. Mereka tidak membiarkan saya pergi ke Bahrain. Jadi saya menghubungi Sheikh. Saya bilang, saya ada di London, temui saya. Jadi saya terbang menggunakan pesawat pribadinya, terbang ke Bahrain bersama dia. Sheikh mulai menjadi sponsor saya, memberi saya bayaran yang bagus setelah saya merebut gelar mewakili timnya, ujar Mokaib. Setelah melakoni debut amatir MMA pada tahun 2015, Mokaib kemudian menjadi juara Federasi MMA Internasional atau IMMAF pada tahun 2018 dan 2019. Karir profesional MMA Mokaib dimulai ketika direkrut Sheikh Khalid bin Hamad untuk masuk ke HK MMA Team pada tahun 2019. Muhammad Mokaib tahu dia akhirnya akan mencapai promosi utama MMA sejak dia melakukan debut amatirnya pada tahun 2015. Tetapi saat dia meletakkan pena di atas kertas pada kontrak UFC-nya adalah momen yang emosional bagi pegulat asal Dagestan itu yang mengakui itu spesial. Tetapi sejujurnya, bagian paling menarik dari perjalanan ini adalah membuktikan kepada orang-orang bahwa ini mungkin. Karena banyak orang mengatakan pada saya, Anda tidak mendapatkan kontrak dengan rekor Anda. Anda harus 10 kemenangan tanpa kekalahan. Untuk mendapatkan kontrak dari UFC, Anda harus berada di Amerika Serikat. Tapi saya selalu percaya bahwa saya akan berada di sana. Like in 2018, I did tell Dana White I'm gonna be in 4 years time in UFC. Still got the messages, and in 4 years time I'm having debut day. Hingga saat ini rekor profesional Mokaib adalah 9 kemenangan dan tak terkalahkan. Serta di UFC rekornya meraih 3 kemenangan dan tanpa kekalahan. Kemenangan pertamanya di UFC ketika menghadapi Cody Dordan di UFC Fight Night 204 dengan kemenangan submisi via Guillotine Chop di ronde pertama pada 19 Maret 2002 di O2 Arena London, Inggris. Pada pertarungan keduanya di UFC Fight Night 208 yang digelar di Arena O2 London, Inggris, Mokaib menghadapi Charles Johnson pada 22 Juli 2022. Dia berhasil mengalahkan Charles Johnson dengan keputusan juri. Selanjutnya, pada gelaran UFC berangka pertama bagi Mokaib, yaitu UFC 280, yang dimana pada acara utamanya adalah pertarungan perebutan sabuk kelas ringan UFC antara Islam Makhachev melawan Charles Oliveira. Muhammad Mokaib menghadapi Malcolm Gordon pada UFC 280 yang digelar pada tanggal 22 Oktober 2022 di Etihad Arena, Yas Islam, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Mokaib berhasil meraih kemenangan ketiganya di UFC mengalahkan Malcolm Gordon dengan submisi via armbar pada ronde ketiga. Prospek kelas terbang UFC itu ingin menjadi inspirasi bagi pengungsi di seluruh dunia. Dia mengatakan pada Sunsport, "Saya ingin kisah saya menginspirasi orang, terutama yang berasal dari latar belakang pengungsi. Saya sudah berada di sekitar orang-orang ini untuk waktu yang lama. Saya sudah menjadi pengungsi selama 10 tahun. Itulah mengapa saya sangat senang mendapatkan paspor Inggris saya. Saya tidak bisa berpergian secara normal," tuturnya. Muhammad Mokaib sangat ingin menjadi yang terbaik di UFC, tetapi dia tidak hanya ingin mengada-ngada. Petarung kelahiran Dagestan itu berencana untuk membuat sejarah dalam promosi UFC. Yes, my journey from Dagestan to where I am now it's very difficult, but it made me who I am today. I want to be youngest champion in UFC, and I believe I can. I just can't imagine what that lad would do if he weren't a fighter. It's what he's born to do. My dream is to become UFC youngest champion. Berasal dari Dagestan dan selalu mengenakan papaka membuat Mokaib disebut-sebut sebagai penerus Habib. Gaya bertarung Mokaib juga tidak jauh berbeda dari The Eagle. Mempelajari gulat dari kecil, Mokaib sering mengandalkan pertarungan bawah untuk mengalahkan lawannya.
Mokaev sering meraih kemenangan lewat kuncian, sama seperti yang dilakukan oleh Khabib Nurmagomedov. Mokaev tidak memungkiri target terbesarnya adalah bergabung dengan UFC. Namun Mokaev enggan disamakan dengan Khabib. Khabib, he set good example for everybody. But I have my different story, different path in this life. Khabib is a great example for everyone, I can have better career than Khabib because I have amateur record, 23 wins, no losses, and professional record, 6 wins, no losses. You see Mokaev hanging over the top. As soon as Gordon takes his head out, jumps on the armbar. I mean, it's right in the hips, and he goes to the finish. Look, he dominated his performance. Mokaev merupakan jagoan UFC yang masih baru. Dia menganut kepercayaan yang sama dengan Khabib Nurmagomedov, yakni Islam. Perjalanan Mokaev mengenal agamanya ternyata membawa kisah menarik. Jagoan UFC berjulukan The Punisher itu mengaku tidak terlalu taat kepada ajaran Islam pada awalnya. Datang dari keluarga yang serba susah, Mokaev malah sempat menyesali keadaannya. Namun, kini dia sudah semakin mengenal Islam dan bertaubat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Islam is like it's a peace, right? So what, like when I come to the sport, I wasn't like religious, I wasn't praying, I was just like, I was lost in this world, and I was like, sometimes I get like hard things in my life, and I'm thinking, why is this happens to me? I remember like guys in my classroom in Dagestan, I was looking at them and I was thinking, why they have like rich parents, good life, good clothes, and I will tell you one interesting story now too. I was thinking like, why God give me like life like this? Now, 10 years later, I went to Dagestan. There's a clinic, like whoever drug addicts. So I've been invited there, and you wouldn't believe, but it's true story. I've got like photos and everything. These 3 guys who I was saying about, like why they like this they were sitting there from my classroom, and I was like, now where I am, where they, and is different. And the more I get successful in life, I think I understand more why like God choose me, not the others. So He tested me at that time. I went past through the hardship, and now I'm here. Sebagai seorang Muslim, Muhammad Mokaev sadar bahwa pertarungan dilarang oleh agama. Oleh karena itu, Mokaev sudah memikirkan untuk pensiun. Basically, it's forbidden. It is forbidden. That's why I want. The more I fight, the more I'm successful. I want to leave the sport. Yeah. So in the future, I think I will leave soon. Namun, keputusan pensiun agaknya belum mau diambil Mokaev dalam waktu dekat. Apalagi, perjalanan selanjutnya Mokaev di UFC adalah bertarung di UFC 286 yang digelar di O2 Arena, London, Inggris, melawan petarung asal Brazil Javel Cavalcante Filho pada tanggal 18 Maret 2023 waktu London. Jika memenangkan pertarungan ini, maka rekor pertarungan MMA profesional Muhammad Mokaev genap 10 kemenangan tanpa kekalahan dan merupakan kemenangan keempatnya di UFC. Namun, jika ia memenangkan pertarungan melawan Filho, tidak akan merubah ranking Muhammad Mokaev di kelas terbang UFC secara signifikan. Sebab lawannya yaitu Filho, pertarungan melawan Mokaev adalah debut pertama bagi Filho, petarung asal Brazil yang baru saja dikontrak oleh UFC melalui kemenangannya di Dana White Contender Series atau DWCS. Berikut statistik Muhammad Mokaev dan Javel Cavalcante Filho.
Pada acara utama ajang UFC 286 adalah pertarungan perebutan gelar kelas welter antara Leon Edwards menghadapi Kamaru Usman. Pertarungan di UFC 286 adalah pertarungan ketiga atau trilogi antara Leon Edwards melawan Kamaru Usman. Meski tidak membuat ranking Mokaev di kelas terbang UFC naik secara signifikan jika ia mengalahkan Phil Ho, namun perjalanan Mokaev di UFC akan berjalan lebih mulus dengan 4 kemenangan berturut-turut di UFC, sehingga akan mudah diprioritaskan UFC. Islam Makhachev saja harus dengan 10 kemenangan berturut-turut dan atas desakan Khabib Nurmagomedov agar mendapat perebutan gelar. Semoga saja dengan status kewarganegaraan Mokaev sebagai warga Inggris dapat memperlancar jalannya di UFC. Seperti halnya Conor McGregor dan Khamzat Chimaev, Mokaev harus pintar mencari perhatian fans MMA agar mendapatkan komunitasnya sendiri dan mendapatkan perhatian dari pimpinan UFC yaitu Dana White. Tentunya dengan penampilan spektakuler di atas oktagon dan pandai berbicara di media dan tidak berlebihan. Sekian informasi tentang perjalanan karir Muhammad Mokaev yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa